Ini izinkan saya untuk menyapa Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Anindya Novian Bakri yang pada kesempatan kali ini bergabung bersama dengan kita semua melalui Zoom. Selamat siang Pak Anin. Selamat siang, terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Sangat senang bisa bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Anin. Kita ketahui bersama dengan acara pada kesempatan kali ini tak terlepas dari peran dari Ketua Umum Kadin Indonesia. Maka dari itu kita langsung saja akan mendengarkan bersama welcome remarks dari Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Novian Bakri. Kepada Bapak Anin, waktu dan tempat disilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin di dalam sambutan saya hanya ingin set the tone dari acara ini yang mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk bukan saja menjadi mitra strategis pemerintah, tapi juga masyarakat luas, terutama dunia usaha. Dan Bapak, ibu-ibu sekalian, Economic Outlook 2025 ini bukan saja akan dilakukan di akhir tahun, tapi setiap kuartal kami akan lakukan supaya kami bisa mendapatkan masukan yang baik dari masyarakat. Selain tentunya setiap hari kami mendapat masukan dari teman-teman Kadin Provinsi, asosiasi dan juga himpunan di bawah Kadin, dan juga bisa memberikan masukan dan juga mendukung sosialisasi dari program-program pemerintah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami melihat bahwa tahun 2025 adalah tahun yang penuh tantangan tapi juga peluang. Dan Kadin memilih untuk optimis melihat ini semua. Kami tidak menafikan tantangan-tantangan yang ada di depan. Tadi sempat disampaikan sedikit oleh Master Ceremony, ya, tantangan-tantangan perekonomian. Tapi bisa dilihat tantangan perekonomian ini juga karena dampak yang global, di mana geopolitik dan geoekonomi juga penuh ketidakpastian. Nah, saya kebetulan mendapat kesempatan selama 2 minggu mendampingi Pak Presiden Prabowo bersama kabinetnya. Kemarin, istilahnya bulan lalu, lawatan ke Cina, Amerika, Peru, Brasil, dan Inggris. Saya menyaksikan sendiri bahwa salah satu hal yang paling penting untuk Indonesia adalah investasi, dan saya melihat kemampuan Pak Presiden kita semua untuk meyakinkan investasi untuk hadir di Indonesia. Dan salah satu yang digarisbawahi adalah kepastian hukum. Dan saya meyakini ini semua akan menjadi cikal bakal kebangkitan atau keberlanjutan daripada investasi yang sangat-sangat dibutuhkan di Indonesia. Jadi itu yang pertama saya ingin sampaikan, bahwa saya melihat investasi, walaupun masih banyak tantangan di sana sini, baik dari luar negeri dan dalam negeri, mempunyai potensi yang luar biasa. Kemarin dalam waktu 2 mingguan kami berhasil mendapatkan komitmen sebanyak $20 miliar, dan saya rasa itu suatu start yang bagus dan bisa membuat momentum yang baik ke depannya. Yang kedua, kami juga melihat, menggarisbawahi bahwa program-program pemerintah untuk membantu masyarakat luas itu akan membuahkan hasil yang sangat baik dalam jangka menengah dan ke depan. Tapi bisa dirasakan langsung ketika bicara mengenai isu kemiskinan dan juga kelaparan. Program-program ini tentunya satu program makanan bergizi, lumbung pangan. Lalu juga program-program seperti misalnya pengampunan hutang dari UMKM yang bisa membuat mereka beraktivitas kembali dalam dunia usaha. Lalu yang ketiga, kami juga melihat program rumah murah itu mempunyai dampak yang sangat baik, ya. Dan tentu tidak lupa kami melihat investasi jangka panjang seperti di dalam pendidikan dan juga kesehatan, yang tentu merupakan bukan saja suatu infrastruktur lunak yang sangat dasar buat bangsa Indonesia untuk bisa berkompetisi, tapi juga merupakan suatu yang bisa membuat kesejahteraan lebih baik. Jadi singkatnya, kami melihat bahwa ke depannya competitiveness dari Indonesia ini sangat besar.
memang saya tidak menutup mata banyak tantangan di sana sini. Ya, tadi disebutkan isu yang lagi marak mengenai PPN 12%, daya beli masyarakat terutama kaum menengah, dan kemungkinan ada isu pemberhentian tenaga kerja dan lain-lain. Tapi semua itu tentu disinilah tugas Kadin ada dua. Yang pertama bekerja dengan konstituen, yaitu Kadin Provinsi dan juga seluruh perusahaan termasuk BUMN dan koperasi yang di bawah naungan Kadin untuk bisa mengarungi semua ini dengan baik. Dan kedua, menjadi mitra strategis yang baik pemerintah dalam program mendorong pertumbuhan ekonomi 8% dan mengurangi kemiskinan bahkan sampai 0%. Jadi sekali lagi saya berterima kasih, ini inisiatif yang luar biasa dari teman-teman di Kadin, dan kebetulan ini beberapa dari petarung ekonomi kita yang perempuan yang ada di Kadin, dan biasanya mereka mempunyai bukan hanya pandangan yang jernih jauh ke depan, tapi sensitivitas terhadap apa yang dirasakan masyarakat. Sekali lagi saya berterima kasih untuk partisipasi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu baik offline maupun online. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat dan bisa menghasilkan sesuatu yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan dari Bapak Anindya Bakri. Tadi ada beberapa hal yang memang disinggung begitu ya terkait dengan peran Kadin sebagai mitra pemerintah untuk menanggapi beragam isu-isu yang kita hadapi bersama saat ini, isu dalam negeri maupun isu global saat ini. Dan terima kasih Pak Anin, kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Dan pastinya acara pada kesempatan kali ini, narasumber-narasumber yang disiapkan pada kesempatan kali ini dari bidang kebijakan analisis makro mikro ekonomi. Maka dari itu kita akan dengarkan bersama keynote speech dari Dr. Afiliani, Wakil Ketua Umum dari Kebijakan Analisis Mikro dan Makro Ekonomi. Kepada Ibu Afiliani, waktu dan tempat disilakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum apa sebenarnya tantangan-tantangan. Nah, hari ini sebenarnya acara itu berasal dari beberapa pengusaha sendiri dari anggota Kadin itu bertanya tentang bagaimana prospek ekonomi, sehingga dengan waktu yang mendadak saya usulkan kepada ketua untuk mengadakan acara hari ini. Tapi kemudian nanti berikutnya kita akan buat secara rutin agar juga para pengusaha bisa mempersiapkan apa sih asumsi-asumsi ekonomi yang bisa dijadikan pedoman buat entah itu membuat corporate plan dan juga strategi-strategi yang lain ya. Jadi kita ingin hari ini diskusi tidak hanya sekedar bicara makro mikro, tapi juga makro dampaknya terhadap pengusaha dan apa yang mesti dilakukan oleh para pengusaha. Saya rasa itu juga nanti akan disampaikan. Bahkan juga hari ini khusus ada analisis tentang ekonomi daerah ya, karena kita punya ada kadinda-kadinda. Jadi nanti secara potensi apa sih sebenarnya di dalam setiap provinsi itu, dan sebenarnya apa yang bisa digali dari potensi-potensi itu nanti juga ada yang menyampaikan. Kemudian juga kita juga bicara sektoral ya. Jadi sektor apa sebenarnya yang punya potensi di tahun 2025. Mudah-mudahan hari ini bukan kita melihat tantangan saja, tapi kita juga harus melihat peluang dan kita juga pastinya akan memberikan rekomendasi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Afiliani. Langsung saja untuk diskusi panel kita pada kesempatan kali ini, saya akan serahkan kepada moderator kita, yakni Bapak Primus Dorimulu yang merupakan Kepala Kantor Komunikasi Kadin Indonesia. Bapak dipersilakan. Selamat siang. Oke, saya langsung panggilkan ke depan. Jadi kita punya 7 narasumber, ada 3 yang secara online, yang untuk ke depan offline saya persilakan Pak David, silakan Pak David ngambil tempat. Rekannya Pak Enrico nanti online, kemudian Pak Abdul Manat
Pulungan. Kemudian Pak Andri nanti lewat online. Bisa ke depan Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar. Kemudian ada Prof. Telisa lewat online. Dan sudah ada, bisa offline juga ke depan, Pak Joshua Pardede. Jadi 4 yang offline, 3 online. Kita tepuk tangan lagi buat narasumber kita. Jadi tadi pertumbuhan 8% ya Ibu Afi. Mungkin ini terkait dengan angka 8 yang keramat. Karena Presiden adalah 08, ekonomi kita harus 8% juga. Oke, saya ambil judul ini glass half empty or glass half full. Mungkin bisa ditayangkan juga di depan biar pemirsa bisa lihat. Jadi kita dalam melihat ekonomi Indonesia ini bisa dilihat ini setengah penuh apa setengah kosong Bapak Ibu sekalian ya. Dan nanti saya akan sedikit tentang global, nanti rekan saya mungkin Pak Enrico lebih dalam lagi soal globalnya. Tapi saya akan sentuh sedikit. Kenapa saya harus sentuh? Karena ekonomi Indonesia ini hanya 2 variabel yang sebenarnya perlu kita lihat. Variabel harga komoditas dan variabel US dollar. Jadi kalau kita plot dari tahun 71 sampai sekarang Bapak Ibu, itu sebenarnya 37% of the time kita sangat dipengaruhi oleh faktor luck. Karena sejak tahun 71 kalau kita plot tiap tahun itu rata-rata komoditas sebenarnya cukup bagus harganya. Lalu juga dolar sebenarnya relatif stabil walaupun di tahun-tahun tertentu seperti tahun 98, 2015 sempat rupiah kita melemah. Oke, slide pertama mungkin. Nah, ini ada 2 negara yang harus kita perhatikan. Pertama tentu Amerika, karena dalam bertransaksi dan berinvestasi di dunia ini kita masih pakai US dollar secara dominan ya. Dan ada satu menteri di Amerika Serikat tahun 70-an, ini menterinya Nixon, itu James O'Connell bilang, dollar is our currency but it's your problem katanya. Jadi ini currency saya tapi problemnya di kamu aja gitu ya. Dan itu betul, sampai sekarang memang setiap Fed menaikkan atau menurunkan suku bunga kita kena masalah ya. Jadi kalau sekarang kondisinya Fed cenderung sebenarnya ingin menurunkan suku bunga ke depan. Lalu di sisi yang lainnya kita lihat di sini ada China. Nah, China ini problemnya our production, it's our production but it's your problem. Ya, jadi problemnya kamu itu sekarang bagaimana menampung barang-barang kita gitu ya. Barang-barang China ini nanti kita lihat angkanya inventory China itu terus meningkat akhir-akhir ini. Slide berikut. Next, ya. Ini kita lihat di sini inventory dari berbagai produk China, kimia, logam, industri padat karya, termasuk di sini tekstil ya, tekstil, alas kaki ya, itu termasuk industri padat karya, mesin, elektronik, itu semua inventorinya sedang masih meningkat. Jadi kita lihat di situ angkanya dari tahun 2021 sampai sekarang trennya terus meningkat. Ya. Di sisi yang lain, domestiknya China itu tidak bisa menyerap produksi yang terjadi di China. Jadi di domestiknya kita lihat di situ belanja retailnya lebih rendah daripada produksi industri di Tiongkok. Produksi industri Tiongkoknya tumbuh 8%, sedangkan belanja retail Tiongkok itu masih tumbuh 2,9%. Jadi dia buang keluar nih barang-barangnya, termasuk bukan hanya ke Indonesia, ke negara-negara di emerging market. Dan masalahnya ke depan ini Amerika kelihatannya akan menerapkan tarif ya. Termasuk Eropa juga. Jadi makin sulit untuk masuk ke negara-negara tersebut. Larinya sekarang kemana? Kalau tahun depan susah untuk masuk ke Amerika misalnya, ya kembali ke negara-negara yang lebih longgar tentunya. Ya, next. Nah, Tiongkok sudah menggelontorkan 3 triliun, rencananya bisa sampai 10 triliun. Jadi 3 sampai 5 triliun itu kurang lebih sekitar 4 triliun dolar. Ya. Dan diharapkan stimulus yang masif ini bisa mendorong perekonomian bukan hanya Tiongkok,
tapi juga negara-negara lain termasuk negara-negara eksportir komoditas seperti Indonesia. Nah ini sebelum masuk ke ekonomi Indonesianya, kita lihat memang kondisi bisa kita lihat half empty atau half full ya. Kita lihat di sini memang seperti disinggung tadi oleh Mbak Afi juga, daya beli ya memang kecenderungannya agak stagnan. Lalu juga ada penurunan untuk sektor-sektor yang labor intensif ya. Jadi labor intensif ini kecenderungan menurun, yang capital intensif kecenderungan meningkat. Tapi memang daya serap tenaga kerjanya kurang. Ya, kalau daya serap tenaga kerjanya kurang, ini tentu mempengaruhi daya belinya. Ya. Lalu di saat yang sama kita lihat ada masalah juga di purchasing power. Ya, PPH mau naik ke 12%. Dan itu hitungan kami mungkin akan pengaruh ke inflasi, tambahannya perhitungan kami sekitar 0,4 untuk tahun depan. Jadi tambahan inflasi kurang lebih sekitar 0,4%. Lalu juga persoalan di soal likuiditas. Jadi swasta ini sebenarnya bersaing dengan pemerintah untuk menarik likuiditas. Termasuk juga Bank Indonesia sebenarnya. Karena SRB ini juga menarik likuiditas besar sekali, sudah hampir 1.000 triliun. Jadi saingan perbankan sekarang juga termasuk dari government maupun juga dari SRBI. Nah, satu catatan lagi tadi yang sudah disinggung oleh Mbak Afi itu investasi. Ya, investasi kita butuh kalau mau ke arah 8%, paling enggak kita butuh 3 kali lipat dari investasi asing yang sekarang masuk ke Indonesia. Jadi 5 tahun terakhir ini kan sekitar 120-125 billion dollar. Nah ini perlu ditingkatkan paling tidak 3 kali lipat. Ya, jadi itu satu. Atau cara lain kita menurunkan I-Core kita. Jadi I-Core kita itu masih relatif tinggi Bapak Ibu. Ya, I-Core kita masih kalah dengan Vietnam, masih kalah dengan India, masih kalah dengan Filipina di situ, bahkan Kamboja. Ya. Jadi I-Core kita antara 6 sampai 8. Nah kalau akor kita bisa turunkan ke arah 4 seperti India misalnya, itu sebenarnya kebutuhan investasinya tidak harus sampai 3 kali atau 3,5 kali lipat. Mungkin 2 kali lipat aja udah cukup gitu ya. Asalkan I-Core-nya kita turunkan. I-Core itu apa sih? Efisiensi, productivity, dan seterusnya. Slide terakhir. Oh sudah, terima kasih. Kembali ke Pak Primus. Terima kasih. Tepat waktu kita beri aplaus. Kita langsung ke Pak Enrico lewat online ya. Pak Enrico Tanuwijaya. Selamat siang. Silakan Pak. Terdengar Pak Primus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, saya langsung aja nggak akan nambahin terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu, ketidakpastian akan bergeser dari 2022 sampai tahun ini. Itu kondisi geopolitical tension itu yang mendominasi. Tapi begitu kita menginjak 20 Januari 2025, pada saat Presiden Trump akan di sworn in, itu akan berubah menjadi tensi perang dagang. Dari tensi geopolitis akan menjadi tensi perang dagang. Apa kemiripannya, kesamaannya? Sama-sama uncertainty akan meningkat, volatilitas akan meningkat, dolar akan menguat. Tapi perbedaannya pun terletak di 3 lini itu. Mungkin slide saya bisa dikasih lihat, perbedaannya akan lebih lama pada saat tensi dagang berlangsung, yaitu karena ini masalah ekonomi. Jadi Amerika first, European first, India first, China first. Ini setelah terjadi pergeseran politik besar-besaran. Artinya, lebih baik kita mengandalkan keadaan dan kondisi kekuatan domestik kita sendiri. Don't be overly dependent on external. Ekonomi kita masih muda, kuat, middle income rising. Jadi kita harus lihat sisi optimisme yang ada. Next slide. Tantangan itu banyak. Globalisasi sudah merosot Bapak Ibu, dan ini terbukti pada saat Trump menjabat di kali pertama. Ketidakpastian meningkat, volatilitas meningkat, dolar cenderung menguat lebih lama. Jadi harus bersiap dongkrak industri berbasis ekspor yang akan mendukung income dari Indonesia. Lihat globalisasi trennya sudah stagnasi semenjak 5 tahun terakhir. Next slide. Lalu kita juga dihadapi dengan problem artificial intelligence. Ruang fiskal yang terbatas tentunya akan memberikan limitasi. Gimana kita akan mengalih dayakan graduates baru di bidang sales, marketing, bahkan research, consumer experience, ya. Ini bisa digantikan Bapak Ibu dengan artificial intelligence. Gak usah jauh-jauh ngomongin energy sustainability. Musuh yang paling besar
atau tantangan adalah AI. Next slide. Lalu kita akan melihat keadaan moneter global. Tadi betul sekali Pak David sudah sampaikan kalau Amerika Serikat tidak masuk dalam resesi dan pandangan baseline kami mereka akan soft landing, itu berarti pemangkasan suku bunga tidak perlu dilakukan terlampau besar. Lihat tahun 95 dan 98. Fed hanya cut 75 basis point. Sekarang dia sudah cut 100 basis point. Next, pandangan kami mungkin maksimal 75 tahun depan, setelah itu stay. Jadi interest rate cost masih akan elevated. Next slide. Ya, kita lalu melihat secara pertumbuhan global ini juga ekonomi Amerika, Tiongkok dan India akan melambat. Ya mungkin ke slide terakhir langsung Pak Jonathan atau siapa yang bisa membantu. Ini kita melihat bahwa titik terang masih ada di Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat pemasukan foreign direct investment tahun lalu dan tahun ini, meskipun secara global merosot, tapi terhadap Asia Tenggara dan Indonesia ini masih meningkat. Tadi kita sudah sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan melambat karena ekonomi Amerika Serikat akan bertumbuh lebih lambat. Demikian juga dengan Tiongkok dan India. Inilah 3 raksasa dunia. Sementara itu di Asia Tenggara, Indonesia kami mengharapkan masih akan bertumbuh sustainably di atas 5,2%, mungkin mencapai 5,3%. Lalu negara-negara Asia Tenggara pun ya masih terbilang cukup resilient. Demikian yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Enrico Tanduwijaya. Kita beri aplaus buat Pak Enrico. Nah, tepat waktu ya, 2 pembicara ini. Ada beberapa catatan bahwa karena 2 pembicara bicara global ya. 3 negara yang menjadi mesin pertumbuhan itu menurun tahun depan. Amerika, China, dan juga India. Dan masalah besar adalah bagaimana perang dagang tadi yang dikobarkan. Kalau tahun ini perang senjata ya, tahun depan beralih ke perang dagang lebih keras lagi. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kondisi fiskal 2024 dan situasinya 2025. Oke, yang pertama perlu kita melihat bagaimana realisasi dari asumsi APBN 2024 ya. Di sini ada beberapa pertumbuhan ekonomi, inflasi, nah itu nanti pada lifting gas karena kenapa ini penting akan melihat seperti apa capaian atau target yang ditetapkan pemerintah di 2024 menjadi fondasi di 2025. Yang pertama dari sisi pertumbuhan ekonomi kita masih bergerak di 5%, belum mencapai 5,2. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan perpajakan ketika kita melihat dari elastisitasnya melalui tax buoyancy. Yang kedua, inflasi memang menurun, tapi kalau kita perhatikan penurunan inflasi itu lebih disebabkan oleh penurunan daya beli yang terlihat dari tadi penjelasan Pak David juga sudah jelaskan seperti apa situasinya 2024. Lalu rupiah sangat jauh dari asumsi ya. Di 2024 itu 15.000, posisi terakhir di 16.251. Itu artinya biaya yang dihadapi pengusaha untuk depresiasi rupiah itu sangat besar, sampai 1.251 per US dollarnya. Artinya ketika pengusaha menjadikan asumsi nilai tukar ini mengacu pada asumsi APBN, maka biaya impor terutama itu akan membengkak di selama 2024 ini. Lalu SBN kita targetnya 6,7, sedangkan realisasinya 7%, agak jauh juga ya. Ini sudah memberikan gambaran bagaimana beban fiskal ke depan, meskipun pemerintah berasumsi menyampaikan bahwa kita fiskalnya masih cukup kuat, yang terindikasi dari rasio GDP kita, utang terhadap GDP yang masih rendah, masih di bawah 60% sebagaimana di Undang-Undang Keuangan Negara. Tapi kita tidak boleh hanya mengacu ke sana. Coba dilihat bagaimana kemampuan pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Yang kedua, bagaimana yield SBN kita yang sangat tinggi, yang pada akhirnya menjadi menumpuk beban-beban yang pada akhirnya akan menyebabkan beban fiskal semakin meningkat. Itu nanti akan terindikasi dari berapa besar porsi belanja pemerintah untuk pembayaran utang yang semakin meningkat. Sekarang sekitar 20% belanja pemerintah pusat itu untuk pembayaran bunga utang.
Ini untuk cicilan bunga utang ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Memang pemerintah bisa menekan utang kita itu di bawah 60% terhadap PDB dan defisit bisa dikelola di 3%. Tetapi kalau kita lihat dengan yield yang sangat tinggi, itu beban cicilan bunga utang sudah menggerogoti APBN dalam level yang sangat tinggi. Ini adalah perbandingan antara cicilan bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat. Di 2024 itu udah 1/5 ya. Kalau 1/5 artinya belanja untuk stimulus ekonomi itu akan menurun, terutama untuk belanja modal. Kita lihat belanja modalnya justru dia menurun, yang dari awal 2015 itu mendekati 20%, malah 2024 turun ke 10%. Next. Ini mungkin set terakhir untuk utang jatuh tempo pemerintah. Ini kita lihat tahun 2025 cukup tinggi ya, di totalnya 803 triliun. Yang ini akan bagaimana nanti strateginya pemerintah agar tidak menyebabkan disiplin fiskal itu kita tercederai gitu. Saya pikir begitu. Demikian. Terima kasih Pak Primus. Ya, terima kasih, kita beri aplaus buat Pak Abdul Manap. Dengan pemaparan tadi optimistis. Kita sekarang mau mendengarkan Pak Andri Satrio Nugroho. Ini lewat online. Coba kita. Ya, selamat sore. Iya, Pak Primus. langsung sudah siap rupanya. Jadi Bapak Ibu slide. sekalian, terkait dengan ekonomi 8% atau pertumbuhan ekonomi 8% itu memang salah satu kunci yang bisa kita dorong, tidak hanya konsumsi rumah tangga tetapi juga investasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketum gitu ya, terkait dengan bagaimana kita bisa menghadirkan investasi masuk ke dalam negeri. Mungkin boleh slides-nya. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentu kalau kita berbicara mengenai investasi tadi sudah disampaikan oleh Pak David Samuel bahwa memang permasalahan kita ini adalah di ICOR. Ya, memang ICOR-nya cukup tinggi dibandingkan rata-rata peers countries ASEAN. Kalau di slide saya sudah disampaikan bahwa ada perbandingan sebetulnya antara persentase investasi terhadap PDB, mungkin next slide, dan juga ICOR begitu ya. Bisa next slide lagi. Next slide. Ya, oke. Next. Jadi ini sebetulnya adalah gambaran terkait dengan bagaimana kita dibandingkan dengan kawasan ASEAN lain. Sebetulnya porsi investasi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara seperti Malaysia dan Thailand, tetangga kita ya, jauh lebih besar. Memang sebetulnya kalau dibandingkan dengan Vietnam dan juga India, porsinya sendiri terhadap PDB kurang lebih sama, 30%. Nah, memang agak sulit memang kalau kita dorong sampai ke China, tapi tadi salah satu Pak Ketua nih, Pak David Samuel mengatakan ya kalau bisa kita bisa dorong sampai di level di atas 40%, itu sangat baik. Tapi yang perlu menjadi tekanan di sini adalah bagaimana kita bisa mengefisienkan investasi kita, di mana incremental capital output ratio ini yang saat ini kita masih berada di level 6, kita bisa turunkan begitu ya, setidaknya sampai ke level 4%, atau mungkin lebih baik lagi adalah di level 3,75%. Dan Indonesia pernah mencatatkan ICOR rendah ini 4%, itu di era Soeharto, cukup lama begitu ya, dan memang berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Nah, kalau misalnya kita bisa ingin dorong pertumbuhan ekonomi kita ke arah 8%, ini adalah salah satu key points-nya. Bagaimana kita bisa menghadirkan investasi yang efisien mendongkrak perekonomian Indonesia. Kita berharap bahwa dalam hal ini pemerintah bisa mengeluarkan paket kebijakan stimulus industri dan sektoral yang berisi action plan terkait dengan rekomendasi yang ada saat ini. Jadi kalau ke depan ada paket kebijakan stimulus industri, saya rasa perekonomian 8% ini, pertumbuhan ekonomi 8% bisa kita achieve bersama gitu. Terima kasih banyak Pak Primus, saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Pak Andri Satrio Nugroho. Kita beri aplaus buat Pak Andri ya. Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar ya. Tadi saya sebut Siregar, ternyata salah. Harus Siregar Pak. Siregar Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Primus. Assalamualaikum, selamat siang. Peramalan terhadap growth dunia melemah. Jadi dari IMF ataupun dari World Bank ya, ada semacam suatu konsensus
2005 itu lebih rendah daripada 2024. Fokus kita di 2025 ya. Tidak hanya di dunia secara keseluruhan, di Asia juga Pak Primus. Di Asia juga bahkan trennya kalau di Asia itu dari 2003 ke 2024 turun, 2024 ke 2025 juga turun. Ya, ini sejalan dengan volume perdagangan internasional yang juga turun. Ya, kita melakukan perdagangan internasional, ekspor itu kan sumber likuiditas ya, devisa gitu ya. Tapi ini pun akan turun ya. Tidak hanya turun, satu hal juga yang penting diketahui di sini adalah perdagangan internasional untuk barang ya, itu turunnya lebih besar daripada untuk jasa. Ini adalah program MBG itu ya. MBG ini kalau kita lihat memang kalau dia dibuat dalam satu pendekatan ekosistem, maka petani peternak dan juga catering ya akan banyak yang mendapat bisnis nih ya. Kemudian di sini kuncinya adalah huluisasi, dan jangan menutup kemungkinan kita bisa mengembangkan lab grown food. Lab grown food ini makanan-makanan yang dikembangkan di dari hasil teknologi lah, penelitian teknologi di lab ya. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Hermanto. Kita beri aplaus buat Pak Hermanto. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan tadi pangan dan energi bisa menggerakkan ekonomi menuju 8% ya Pak Prof ya. Pak Yosua barangkali memberikan yang belum disampaikan oleh narasumber sebelumnya tadi. Terima kasih Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Primus. Bapak Ibu semua, terima kasih. Saya akan menyampaikan terkait dengan sektor keuangan dan juga perbankan, bagaimana outlook di 2025-nya. Jadi tadi sudah cukup banyak dari outlook 2025 dari global domestik dan juga sektoral, dan terakhir tadi Prof. Hermanto menyampaikan bagaimana prospek dari sektor komoditas dan juga pangan, energi dan pangan. Mungkin slide kami bisa ditampilkan. Kalau kita membaca bagaimana kondisi sektor keuangan tahun ini memang cukup volatile Bapak Ibu ya semua ya. Kalau kita mengikuti di kuartal 1 market itu kondisi pasar diliputi dengan ketidakpastian kapan Bank Sentral Amerika bakal nurunin suku bunga, sampai ini berlangsung sampai dengan kuartal kedua ya. Ketidakpastian itu higher for longer itu berlanjut. Nah, kuartal ketiga agak sedikit mereda ya, di mana mulai rapat FOMC bulan Juni itu udah mulai ada sinyal-sinyal penurunan suku bunga dari Fed sendiri, dari Bank Sentral Amerika, sehingga rupiah mulai cenderung mengalami penguatan. Nah, tapi berbalik lagi di kuartal keempat ini rupiah berbalik melemah ya. Dan secara umum sampai dengan penutupan hari ini pun juga rupiah masih bergerak di 16 ribuan per dolarnya. Dan kalau kita perhatikan seksama di chart sebelah kanan itu terlihat jelas bahwa memang rupiah tidak sendirian yang melemah terhadap dolar ya. Jadi memang terms yang sebaiknya kita gunakan adalah memang penguatan dolar terhadap mata uang dunia tadi sebagai atau sebagai faktor pendorongnya adalah tadi sudah banyak disampaikan, ada kemenangan Trump, kebijakan potensi kebijakan perang dagang antara China dengan Amerika, lalu juga perlambatan ekonomi Tiongkok ya, dan tentunya kami melihat bahwa masih ada faktor geopolitik ya, tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Terkait dengan sektor perbankan dan keuangan ya, tadi kalau kita lihat dari sisi penyaluran kreditnya ini fungsi intermediasi perbankan masih akan relatif solid 10 hingga 12%. Namun tadi ada masalah ataupun tantangannya adalah terkait dengan likuiditas dan juga mungkin adalah risiko kredit ya, ataupun NPL yang mungkin akan cenderung meningkat. Demikian, terima kasih Pak Primus, kami kembalikan kepada Pak Primus. Terima kasih, beri aplaus dulu. Ya, siapa? Kita tahu lah infrastruktur itu dalam 5 tahun ke depan akan lebih banyak mendukung program prioritas pemerintah ya, seperti kesediaan pangan, energi, air bersih, dan pembangunan berkelanjutan. Jadi arah kebijakannya ini baik, tapi mengingat pembangunan infrastruktur itu juga
banyak menggunakan anggaran. Jadi mungkin kita membangun banyak pelabuhan dan airport, ya sudah dibangun banyak. Tapi sekarang ini ke depan masih diperlukan juga, tapi mesti yang efektif dan efisien. Nah, untuk mengoptimalisasikan infrastruktur yang ada diperlukan beberapa poin. Perlu adanya pemetaan infrastruktur tentunya. Artinya pendataan kembali terkait infrastruktur yang ada, mengenai kondisi maupun kapasitas dan terintegrasinya dengan program prioritas dari pemerintah. Seperti misalnya pembangunan bendungan Lanta di Desa Tlobo dan Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Pembangunan bendungan yang sudah sampai 98,5%. Nanti kalau sudah terbangun dan beroperasi ini akan mendukung pengairan persawahan di sekitarnya. Jadi sumber energi listrik dan sebagainya. Saya rasa demikian perspektif dari kami. Semoga bisa memperkaya dan wacana pembangunan ekonomi lanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Karmelita. Belum kedengar suara Ibu? Tadi masih di mute, Pak. Oh ya, sudah Bu, sudah suara, udah. Oke, baik. Terima kasih Pak Primus dan Bapak Ibu. Saya singkat saja karena pastinya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk bertanya dan berdiskusi. Saya Telisa sesuai dengan amanah Bu Afi menyampaikan tadi terkait dengan ekonomi daerah. Mungkin bisa disajikan oleh tim panitia bahan terkait dengan ekonomi daerah karena di sini juga ada para kadinda. Intinya adalah seperti tadi disampaikan Pak Anin, optimisme. Nah, bagaimana optimisme di daerah untuk mencapai target pertumbuhan 8% karena temanya tentu sesuai dengan hal tersebut. Apakah panitia yang akan share screen atau saya ya? Iya. Nah, ya jadi ini akan kita petakan mengenai pemetaan ekonomi daerah terkini, kemudian bagaimana regional growth strategi, tantangan dan peluang, serta policy outlook. Kalau tadi ramai terkait dengan PPN, kalau di daerah yang menarik itu kita membahas mengenai offsen. Kalau kita mau beli mobil sekarang di beberapa daerah itu akan melonjak ya harganya karena adanya kebijakan terkait dengan tarif PPH, tarif terkait dengan offsen, ini pajak offsen. Ini tentunya akan menjadi tantangan kita ke depan dan kemudian bagaimana rekomendasi kebijakan ke depannya. Selanjutnya, ya ini ada beberapa pemetaan, mungkin langsung saja. Ini ada kode-kodenya, baik kode provinsi ataupun kode sektor. Selanjutnya nanti Bapak Ibu mungkin bisa mendapatkan. Nah, jadi kalau kita petakan dalam beberapa tahun terakhir perekonomian daerah itu cenderung tumbuh mendekati level pertumbuhan ekonomi nasional. Namun secara distribusi pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh Pulau Jawa. Meskipun di era Pak Jokowi tentunya waktu itu Pak Presiden yang sebelumnya itu kita memang nawacita sudah ada perbaikan, tapi tadi belum maksimal seperti itu. Jadi bagaimana ke depan lebih memeratakan lagi distribusi yang tidak terlalu Jawa sentris itu tetap masih menjadi PR Indonesia ke depannya, walaupun pada pemerintahan sebelumnya tentu sudah berupaya juga dengan nawacita untuk lebih menyebarkan lagi seperti itu. Jadi kalau kita lihat data tahun 2011 dan 2023 itu terlihat bahwa dominasi masih ada, tapi sudah ada beberapa emerging yang muncul ya, seperti kita tahu Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur itu menjadi new rising star dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih Ibu Telisa. Kita beri aplaus buat Prof. Telisa. 9,48 juta orang dari tahun 2019-2024 itu turun kelas menengahnya. Kemudian ini evaluasi juga 10 tahun terakhir, bahkan kalau menurut Bappenas, mohon maaf gitu, program-program kerja Jokowi nggak ada satupun yang tercapai gitu loh dari mohon maaf dari kinerja-kinerja yang dibuat gitu. Nah, isunya adalah bahwa anggaran-anggaran sosial ini diberikan kelihatannya memberi ikan bukan memberi kail. Nah, kita Kadin punya keinginan bukannya ikan yang diberikan kail, dan ketika diberikan kail nanti punya dampak terhadap PDB. Ini yang bantu ngitung modelingnya timnya Afi. Saya bilang ini kalau di modeling gimana nih gitu bantuan-bantuan sosial ini rupanya bisa menaikkan PDB. Next. Nah, ini anggaran perlindungan Perlinsos ya untuk pemberdayaan masyarakat. Tadi saya udah bilang, udah disampaikan juga bahwa
Perlinsos ini sampai saat ini belum mampu merubah. Bahkan kita bisa lihat ini sasaran kita nih masyarakat yang miskinnya masih tinggi gitu dari target sasaran. Bahkan yang miskin ekstrim itu targetnya 0% tapi masih melebihi dari 0, sekian persen gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Ibu Suryani. Paparan karena bidang saya adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini sejalan dengan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, saya ingin meng-highlight program kerja Presiden Prabowo yang memiliki koneksi, yang mempunyai koneksi kuat dengan pemberdayaan ekonomi perempuan, karena kita di sini Kadin, dan perlindungan anak, yaitu yang pertama program makanan bergizi dan dengan semua dampak-dampaknya, dan yang kedua adalah pembangunan sekolah unggul. Dari 8 program Quick Win, hal pertama yang menarik untuk diperbincangkan oleh perempuan, dan ini reaksinya kuat sekali dari para perempuan, khususnya perempuan entrepreneur, adalah program makanan bergizi. Dan kita lihat bahwa program makanan bergizi untuk tahun depan ini alokasi anggarannya cukup tinggi, yaitu 71 triliun, dan disusul dengan program pembangunan sekolah unggul terintegrasi dengan anggaran 4 triliun. Program makanan bergizi ini adalah program yang luar biasa bagus, selain karena anggarannya cukup tinggi, tetapi diharapkan menjadi program strategis, taktis, dan transformatif untuk nantinya bisa meningkatkan PDB Indonesia yang berdasarkan perhitungan kami sekitar 0,3 sampai 0,5% setiap tahunnya. Last but not least ya, mudah-mudahan. Ini saya bicara masalah UMKM dan peran perempuan dalam pertumbuhan Indonesia. Peran perempuan di dalam pertumbuhan ekonomi atau kontribusinya terhadap PDB ini masih di bawah 40%, kurang lebih 37,09%. Jadi tidak pernah melampaui PDB. Padahal di negara-negara Eropa ya, negara maju itu sudah lebih dari 50 sampai 65, yaitu di Jerman kurang lebih 56, di Prancis 52%. Dan selanjutnya kita lihat dari kesehatannya perempuan. Bagaimana perempuan mau berkontribusi kalau kesehatannya juga masih rendah. Nih dari angka maternal mortality rate-nya di Indonesia setiap tahunnya perempuan itu meninggal 189 dalam keadaan hamil, kemudian melahirkan dan pada saat nifas. Dan dari 34 provinsi ternyata 20 provinsi itu angka MMR-nya itu masih tinggi. Hanya 14 provinsi yang cukup di bawah garis merah. Demikian, kita beri aplaus lagi buat kita semua.